Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Chainlink dan dengan tokennya Link. Ini adalah blockchain yang sangat revolusioner menurut saya dan sangat penting sekali dalam dunia blockchain. Kenapa? Karena Chainlink ini menyelesaikan permasalahan yang menjadi tantangan utama dari blockchain. Kenapa? Blockchain itu adalah rangkaian informasi terdesentral yang tertutup dalam smart contract. Smart contract itu sendiri membutuhkan data-data dari dunia nyata. Contohnya, ada smart contract yang membutuhkan data soal perbankan. Itu data-data itu kan data di dunia nyata. Nah, biasanya data itu terpisah dengan data di blockchain. Oleh sebab itu, perlu ada suatu alat untuk menghubungkan data dunia nyata dengan data di blockchain agar bisa terhubung dan bersinergi. Nah, disitulah Chainlink itu menyelesaikan masalah tersebut dengan sangat bagus ya. Caranya gimana? Caranya dengan membuat suatu jaringan yang bernama Oracle. Nah, ini adalah Oracle-nya ya contohnya. Ini adalah contoh dari real world data apapun yang dibutuhkan di dunia nyata yang nantinya bisa disediakan oleh para oracle ini. Nah, kenapa oracle-nya ada banyak? Karena untuk memastikan data di dunia nyata kan nggak semuanya reliable. Sering terdapat masalah, contoh datanya salah, listriknya mati, atau terdapat permasalahan teknis lainnya yang menjadikan data di blockchain itu tidak akurat nantinya kalau datanya hanya disediakan oleh satu sumber saja. Nah, disitulah fungsi dari banyaknya oracle ini. Dengan banyaknya oracle ini, kalau ternyata salah satu oracle-nya misal menyajikan data yang keliru atau salah, akan langsung mendapat punishment atau dikenakan biaya yang akan ditarik dari oracle yang salah ini. Sedangkan oracle yang benar ini tentunya akan mendapatkan reward berupa token Link. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya oracle yang banyak ini, mereka akan berlomba-lomba untuk menyediakan data yang valid dan reliable. Itulah yang menjadikan Chainlink itu revolusioner ya, karena menjadikan data dari dunia nyata yang biasanya kurang reliable karena sering terjadi masalah diselesaikan dengan adanya barisan oracle ini yang menjadikan data tersebut menjadi terpercaya dan reliable karena terdapat banyak oracle yang akan saling bersinergi untuk menyediakan data yang terbaik bagi Chainlink Network. Nah, ini ya, tidak ada oracle yang menyaring data-data dari dunia nyata. Setelah datanya tervalidasi oleh para oracle ini akan dimasukkan ke Chainlink Network. Nah, Chainlink Network inilah datanya menjadi data yang bisa dimanfaatkan oleh smart contract atau blockchain apapun. Nah, disitulah Chainlink menjadi penghubung antara dunia nyata dengan dunia blockchain. Dari dunia blockchain ini juga akan digunakan datanya untuk mendirikan sebuah aplikasi dApps yang tentunya juga akan bisa berguna ke dunia nyata juga. Itulah sebabnya Chainlink itu adalah sebuah blockchain yang sangat revolusioner menurut saya dan nantinya tentunya akan semakin dibutuhkan di dunia. Sekarang saja banyak sekali developer yang sudah bekerja sama dengan Chainlink ini. Beberapa di antaranya yang paling besar ada Aave, ini protokol untuk pinjam-meminjam, Synthetix, Celsius, Ampliford, dan banyak lagi ya yang lainnya, Crypto.com juga. Artinya Chainlink ini bukan cuman sekedar wacana atau proyek yang masih belum berjalan, enggak. Chainlink ini sudah berfungsi dengan baik dan sudah berjalan dan sudah dimanfaatkan oleh banyak sekali developer ya. Tokennya Link juga menjadi salah satu token yang akan saya hold dalam jangka waktu yang sangat lama karena saya yakin dengan masa depan Chainlink ini. Kelebihan dari Chainlink itu menurut situs resminya adalah reliable ya, tentu saja karena dengan banyaknya oracle tadi menjadikan data-data dari dunia nyata itu tersaring dan sangat reliable dan tentunya tamper-proof atau kemungkinan rusaknya itu sangat kecil. Jadi datanya selalu bisa diandalkan kapan saja dan tentunya karena berasal dari banyak oracle, datanya juga menjadi seamless, artinya cepat untuk digunakan dan juga proven ya, terbukti karena memang sudah banyak developer yang memanfaatkan jaringan Chainlink ini. Dan tentunya karena ini adalah bagian dari blockchain, tentunya sangat transparan. Itulah kenapa Chainlink itu sangat revolusioner. Nah, ini juga beberapa testimoni dari developer yang sudah besar yang menggunakan jaringan Chainlink. Ini ada Aave, juga sangat bagus sekali. Kriptonya mungkin saya akan bahas dalam beberapa waktu depan, dan juga Synthetix ya, dan Yearn Finance, dan juga Celsius. Ini
adalah beberapa developer kripto yang sudah sangat terkenal di dunia kriptografi yang ternyata mereka juga adalah partner dari Chainlink. Chainlink dengan tokennya Link ya sekarang berada di urutan ke-14 ya, urutan yang sangat tinggi karena masih di bawah 50. Nah, sebagian besar dari portofolio saya itu berisi koin atau token yang berada di peringkat di bawah 100 ya terutama, dan sebagian besar lagi di bawah 50 karena dengan peringkat yang setinggi itu memang kenaikannya nggak akan sefantastis token-token micin ketika naik, tapi juga menjamin stabilitas yang jauh lebih baik daripada token-token micin, dan tentunya bukan scam atau fraud ya, karena ini adalah proyek yang benar-benar sudah bisa diandalkan. Nah, berada di peringkat ke-14 ya dengan harga sekarang di harga Rp349.075 per tokennya. Market kapitalnya sendiri sekarang di angka 150 triliun rupiah ya. Jika dalam dolar, market kapitalnya adalah 10 miliar dolar. Cukup tinggi, tapi masih jauh di bawah Bitcoin-nya tentunya. Itulah kenapa Chainlink ini menjadi salah satu koin utama saya dengan manfaat proyek yang begitu besarnya, tapi market kapitalnya masih cukup kecil ya, meskipun angka 10 miliar dolar itu udah sangat besar sebenarnya, tapi masih jauh lebih kecil daripada Bitcoin, dan tentunya potensi untuk berkembangnya masih sangat besar. Nah, jumlah token yang beredar, supply maksimal dan supply totalnya adalah 1 miliar token. Menurut saya jumlah yang cukup pas ya, tidak terlalu besar sampai triliunan seperti kebanyakan koin micin, tapi juga tidak terlalu sedikit seperti Bitcoin yang hanya 21 juta. Menurut saya jumlah token 1 miliar itu adalah jumlah yang sangat sesuai untuk sebuah token terdesentral. Dengan peredarannya sekarang di 431 juta token atau sekitar 43% dari total supply-nya. Artinya masih banyak sekali token yang belum diciptakan ya, dan itu bagus, artinya potensi untuk bertumbuh dari Chainlink itu masih sangat besar. Chainlink ini atau token Link ini sudah turun dari titik tertingginya sebesar 55,63%. Wah, udah separuh lebih sobat investor ya, harganya udah sangat bagus untuk kita mulai mengakumulasi lagi. Tapi kita lihat dulu menurut grafiknya apakah sekarang udah waktu yang tepat atau belum ya. Dengan harga tertingginya itu sempat menyentuh harga Rp754.000 dan harga sekarang di harga 348. Sangat terjangkau sekali diskonnya ya sekarang. Dan harga tertinggi itu dicapai di tanggal 10 Mei tahun 2021 yang artinya hanya sekitar 1 bulan yang lalu, dan sekarang berarti memang dalam fase bearish, fase turun, dan tentunya menjadi kesempatan bagi siapa saja yang yakin dengan masa depan dari Chainlink ini. Kita lihat di situs CoinGecko. Nah, dalam satu hari terakhir, wow, ternyata dalam satu hari terakhir Chainlink sudah naik sebesar 15%. Wow, di saat banyak sekali koin-koin sekarang lagi pada turun di hari ini, sobat investor, ternyata Chainlink malah naik sebesar 15% ya, mantap. Sedangkan dalam 7 hari terakhir masih turun sebesar 22%, dalam 14 hari terakhir masih turun sebesar 12%, dan dalam 30 hari terakhir masih turun sebesar 53%, yang artinya ini sangat keren sekali ya, sangat besar sekali penurunannya. Tapi dalam 1 tahun terakhir ternyata masih naik sangat tinggi, yaitu sebesar 436%. Oleh sebab itu, sobat investor, jika ingin profit besar, itu kemungkinan terbesarnya adalah dengan cara hodl ya, dengan menghold jangka panjang. Karena yang sudah menghold Chainlink lebih dari 1 tahun inilah yang ternyata sedang menikmati profit yang masih sangat tinggi ya, meskipun sudah turun sebesar 50%, tapi ternyata profitnya masih saja 436% ya. Makanya holdlah token apapun yang sobat percaya itu untuk jangka panjang, itu kemungkinan untuk profitnya jauh lebih tinggi daripada sekedar trading. Itu menurut saya, sobat investor. Next, kita lihat chartnya menurut situs toko kripto. Kita ganti dulu chart harian dan kita buka legendanya lalu kita perbesar. Ya, ini adalah chart harian Chainlink di situs toko kripto, dan ternyata memang ya ini menyentuh titik tertingginya di tanggal 9 Mei tahun 2021 dan terus turun, dan titik terendahnya di tanggal 23 Mei tahun 2021. Jadi baru sekitar 3 mingguan ya kira-kira. Tapi setelah itu mulai ada tanda-tanda naik lagi ya, meskipun dalam beberapa hari terakhir ini
sempat turun lagi sekarang. Artinya menurut chart harian, sekarang itu masih belum waktu yang tepat untuk membeli token Chainlink ini. Kenapa? Karena sekarang fasenya masih fase bearish, masih fase turun sobat investor. Ini dalam beberapa hari terakhir pergerakannya cenderung turun ya, meskipun dalam satu hari ini naiknya cukup tinggi sampai 15% tadi. Tapi ternyata secara overall itu grafiknya masih turun. Oleh sebab itu, kalau untuk saya sendiri dan saya sarankan juga bagi teman-teman yang tertarik dengan Chainlink, mungkin akan lebih bijak ketika menunggu beberapa hari lagi sampai ada tanda-tanda kenaikan yang cukup besar ya. Atau kalau lihat grafiknya ketika nanti garis MA5 ini yang warna oranye itu sudah berhasil menembus garis MA30 yang warna kuning ini. Itu yang disebut dengan golden cross. Tapi sekarang masih fasenya sangat bearish ya. Bahkan ini di titik ini sempat membentuk death cross. Death cross itu garis di mana MA5 itu menembus ke bawah garis MA30 seperti ini, death cross, yang artinya menunjukkan sinyal turun atau sinyal bearish yang sangat tajam ya, dan terbukti memang turun terus seperti ini sampai hari ini masih dalam fase bearish semenjak death cross ini. Tapi nanti ketika terjadi golden cross, di mana garis MA5 ini menembus ke atas garis MA30, itulah saat yang terbaik untuk membeli. Tapi yang pasti bukan sekarang. Jika sobat investor ingin mengetahui kapan waktu yang baik, mungkin saya akan update di video selanjutnya jika banyak request ya. Jika sobat investor tertarik untuk mengetahui kabar terbaru dari Chainlink, silahkan komen di bawah. Jika banyak yang request, nanti saya akan update di video selanjutnya saat yang tepat untuk mulai mengakumulasi Chainlink ini. Sekarang kita lihat menurut chart per jam agar lebih akurat. Kita ganti dulu ke jam dan kita perbesar lagi. Ini adalah chart Chainlink per jam, dan ternyata ini tanda-tandanya kalau menurut per jam itu sudah ada tanda-tanda rebound, karena ini kan dalam satu hari terakhir ya. Sudah ada tanda-tanda perlawanan, artinya ini udah ada banyak sekali candle hijau di sini yang menunjukkan akan naik lagi, tapi sepertinya dibanting lagi oleh mungkin para paus atau juga bisa para trader yang take profit. Yang pasti setelah strike ya, setelah beberapa candle hijau yang terus membuat harga Chainlink ini naik, ternyata langsung dibanting lagi sehingga turun hampir di harga semula, dan sekarang trennya udah mulai cenderung naik. Tapi kalau untuk chart per jam, saya masih menunggu agar garis MA5 ini bukan menembus MA30, karena MA30 udah tertembus ya, tapi secara garis masih turun. Saya masih menunggu sampai nanti garis MA5 ini menembus MA60 di chart per jam. Kalau di chart per harian, garis MA5 menembus MA30, saya rasa sudah tanda-tanda yang bagus. Tapi kalau untuk chart per jam itu masih kurang mengkonfirmasi ya. Makanya saya membutuhkan garis MA5 ini menembus MA60. Itu baru merupakan tanda pertama untuk tanda-tanda kembali rebound. Setelah ketika nanti MA5 ini menembus MA60, baru kita cek di chart harian. Kita ganti lagi ke harian. Nah, nanti ketika chart harinya itu terlihat dari garis MA5 ini menembus ke MA30 ini, barulah kita mulai mengakumulasi atau membeli token Chainlink ini lagi. Tapi untuk sekarang, menurut saya masih belum waktu yang bagus untuk mulai mengakumulasi Chainlink ya. Silakan tunggu dulu sampai beberapa waktu atau beberapa hari ya. Kita ganti dulu ke chart harian lagi lah biar lebih enak. Kita tunggu dulu beberapa hari tanda-tandanya sampai ada tanda-tanda rebound yang cukup kuat, baru kita mulai membeli lagi. Oke, segitu saja pendapat saya mengenai Chainlink. Jika sobat investor suka dan itu ingin terus mengetahui kabar terbaru, silahkan komen di bawah agar saya mengupdate di video yang akan datang. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Apakah kalian juga tertarik dengan Chainlink atau masih belum tertarik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Kalian tetap lakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan finansial apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.